dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Odi Iqbal. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya merupakan guru di SMP 2 Negeri Besar. Dan pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah Discovery Learning dengan materi jenis-jenis lembaga sosial. Semoga video pembelajaran yang saya tampilkan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak sangat senang mendengarnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Itu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silakan ke depan, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke bagian. Ya, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Untuk nama yang Bapak panggil, silakan angkat tangannya ke atas. Adli, Hadir, Pak. Halusi, Hadir, Pak. Okta, Dodi. Hadir, Pak. Alhamdulillah, kalian sudah hadir semua pada hari ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita selalu bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan memeriksa kebersihan dan kerapihan di kelas ini. Untuk itu, Bapak harapkan kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, jika sudah bersih dan rapi, artinya kita siap dalam memulai pembelajaran. Untuk itu, marilah kita fokus ke pembelajaran yang akan segera kita mulai. Untuk lebih semangat lagi dalam belajar, Bapak akan melakukan atau mengajak kalian dalam melakukan ice breaking sederhana. Untuk itu, ayo kita siap-siap melakukan ice breaking sederhana. Ice breaking yang akan kita lakukan adalah ice breaking menyajikan suatu lagu. Lagu ini sangat familiar di kalangan kita semua, yaitu lagu Potong Bebek Angsa, tapi kita ubah liriknya, yaitu wak wak, wik wik, dan wuk wuk. Untuk itu sebelah sini wak wak, sini wik wik, dan sana wuk wuk. Untuk itu Bapak harapkan kalian berdiri semua. Ya. Tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit mereview materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu
pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa anak-anak sekalian? Saya Pak. Pada materi ini kita belajar tentang kebutuhan manusia. Terima kasih untuk Randy, beri tepuk tangan dulu untuk Randy. Dari kebutuhan yang sudah kalian pelajari, kebutuhan tentang manusia, kebutuhan itu membentuk apa nak? Ada yang tahu atau bisa menjabarkan? Saya Pak. Adanya kebutuhan manusia akhirnya menimbulkan adanya lembaga sosial. Terima kasih untuk Febri, beri tepuk tangan dulu untuk Febri. Sebelum memasuki ke pembelajaran hari ini, Bapak mempunyai dua gambar sebagai stimulus atau yang terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa kalian perhatikan ke depan. Di depan ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Tolong kalian amati terlebih dahulu. Setelah kalian amati, Bapak ingin melihat siapakah yang dapat menjelaskan kasus atau permasalahan apa yang ada pada gambar 1 maupun gambar 2. Ya, setelah kalian amati tentang gambar tadi, Bapak ingin melihat siapa yang dapat menjelaskan tentang gambar 1. Dari gambar ini saya melihat ada seorang ayah dan ibu yang sedang bermain dengan anaknya. Ya, terima kasih Ansori sudah menjelaskan terkait gambar 1. Ya, tadi gambar 1 sudah dijelaskan oleh teman kalian, sekarang gambar 2. Siapa yang dapat menjelaskan tentang permasalahan pada gambar 2? Dari gambar ini saya melihat ada kegiatan belajar mengajar. Kalau tadi ada dua gambar yang sudah Bapak tunjukkan, sekarang Bapak masih punya satu video pembelajaran yang akan Bapak tunjukkan. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Markus, siswa kita yang terima kuliah di UGM, Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Markus, mau sekalian makan, Markus? Iya Bu, mau pesan nanti dibawa pulang aja. Oh, begitu. Ya udah Bu, silahkan dilanjut Bu. Oke. Mari Bu. Jawab salam dari non muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Dibalas dengan baik-baik juga dong, Bu Dina. Itu kan haram. Mau bayar ya Kak? Iya. Ini pesanannya udah dibayar Mbak sama mas-mas yang tadi. Terus dia nitipin pesan ini. Assalamualaikum Bu Dina. Jawab salam dari non muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Agama kita mengajarkan kebaikan, bukan kejahatan. Ya, dari apa yang sudah Bapak tunjukkan tadi tentang video pembelajaran, siapa yang dapat menganalisanya dan memberi tanggapan tentang permasalahan apa yang ada pada video tersebut? Ya, silakan nak. Dalam video yang ditampilkan terlihat ada dua guru yang bertemu dengan muridnya yang beragama lain. Ya, terima kasih Dayat sudah menjelaskan video pembelajaran yang sudah Bapak putarkan. Beri tepuk tangan dulu untuk Dayat. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui model discovery learning. Kalian diharapkan yang pertama dapat menguraikan jenis dan fungsi dari lembaga sosial dengan cermat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisa lembaga keluarga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisa lembaga agama dengan baik. Kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisa lembaga pendidikan dengan baik. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyajikan hasil analisis jenis dan fungsi baik itu lembaga agama, lembaga keluarga maupun lembaga pendidikan dengan baik. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang manfaat apa yang kita dapat setelah kita mempelajari jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Manfaat yang kita dapat yaitu kita dapat mengetahui lembaga sosial apa saja yang ada di lingkungan kita. Selain itu kita juga dapat mempelajari lembaga sosial seperti membantu sesama dan itu pun berguna bagi kehidupan kita. Penilaian apa saja yang akan Bapak ambil pada kegiatan hari ini, yaitu Bapak akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, Bapak akan menilai sikap kalian. Bapak menilai sikap kalian dari perilaku kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak akan menilai pengetahuan kalian. Ini Bapak ambil dari
tes yang akan Bapak lakukan, baik itu berupa soal esai maupun soal pilihan ganda. Kemudian yang terakhir Bapak akan menilai keterampilan kalian. Ini dilihat dari mana? Dari keaktifan kalian saat berdiskusi. Selanjutnya Bapak akan melakukan pretest untuk melihat pemahaman kalian terkait pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ada 2 soal terkait pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Untuk itu kalian tuliskan nanti soal dan jawabannya di kertas yang sudah akan Bapak bagikan. Waktunya habis, tolong yang paling belakang kumpulkan jawaban teman-temannya ke depan. Ya, Bapak akan mengoreksi sedikit untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 tentang jenis dari lembaga sosial. Di sini banyak kalian yang kurang begitu paham tentang jenis-jenis apa saja yang ada pada lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya agar kalian semakin memahami, mari sama-sama simak pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, kita sudah masuk ke dalam inti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Tapi sebelum masuk ke dalam jenis dan fungsi dari lembaga sosial, kalian harus terlebih dahulu tahu apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial. Bisa kalian lihat di depan, lembaga sosial merupakan lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia saat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan sedikit tentang pengertian dari lembaga sosial. Sekarang kita masuk ke dalam jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama kita masuk ke dalam jenis-jenis dari lembaga sosial. Untuk hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis dari lembaga sosial. Lembaga sosial itu ada 5 jenisnya. Yaitu yang pertama bisa kalian lihat di depan. Ada lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama, kemudian yang ketiga ada lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga ekonomi, dan yang terakhir ada lembaga politik. Ya, tapi kita tidak semua membahas tentang ke-5 lembaga atau 5 jenis lembaga tersebut. Kita hari ini akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu yang akan kita bahas adalah lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga pendidikan. Agar kalian semakin memahami tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini atau materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sekali lagi menunjukkan video pembelajaran. Silakan kalian amati 2 video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Setelah kalian mengamati, kalian analisis atau kalian ungkapkanlah pendapat kalian tentang kasus atau permasalahan apa yang ada pada video tersebut. Tahu nih, kalau kita beda-beda. Mama juga pasti tahu. Makanya kita diperlakuin gak sama. Gak mungkin kamu Bella dipaksa jadi Cika, atau kamu Cika dipaksa jadi Bella. Karena Mama tuh selalu tahu yang terbaik untuk masing-masing anaknya. Bella, kamu mungkin ngerasa gak disukain sama Mama gara-gara sering disuruh-suruh mulu. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau Mama tuh ngelakuin itu karena Mama tahu kamu yang paling teliti dan bertanggung jawab. Jadi, kalau urusan dikasih ke kamu, pasti beres. Dari dulu juga kita tahu kalau kamu yang paling teliti. Pokoknya gak ada yang ngalahin deh. Jadi kamu selalu mau ninggalin kerjaan kamu tuh dengan rapi dan selesai. Jadi Mama tuh tenang kalau ninggalin apapun ke kamu, pasti beres. Kakak tuh punya banyak karyawan di kantor. Yang paling sering kakak suruh itu, pasti yang paling kakak percaya. Kamu Cika,
Dari kita bertiga, kamu tuh yang paling jago ngomong, paling berani, paling sengit kalau ada kepentingan keluarga. Ingat gak? Waktu renovasi rumah dulu, siapa yang diajak belanja bahan bangunan dan nawar-nawar sama mama? Terus yang dipercaya untuk ngecekin mandor dan berantem sama tukang tiap hari itu siapa? Kamu tuh mirip sama kakak. Kita berdua emang kurang teliti, suka gampangin. Tapi bukan berarti kita nggak punya kelebihan lain kan? Mama tuh bukan pilih kasih. Tapi karena mama tahu, kita 3 anaknya ini beda-beda. Makanya perlakuan sama kita juga beda-beda. Karena dia mengenal kita jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Sekarang kita makan dulu yuk, nanti keburu dingin. Ya udah, nggak apa-apa. Perlakuan mama terhadap kalian mungkin beda-beda. Yang pasti, mama ingin yang terbaik untuk kalian. Ya. Disinilah tempatku untuk beristirahat, walaupun sejenak, itu sangat berarti untukku. Aku selalu membawa minuman dari rumah. Ya, walaupun sejenak, tapi sangatlah berarti. Minuman pun aku selalu membawa air putih, yang selalu disiapkan oleh ibuku. Walaupun sangat lelah, aku tetap harus melanjutkan perjalanan ini menuju sekolahku. Telat sekolah bagiku adalah hal yang wajar. Bahkan hari ini aku tidak mengikuti ujian semester. Padahal nilai-nilai harianku banyak yang kurang. Nah, untuk video yang pertama ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Dari video ini saya mengamati ada anggapan seorang anak yang merasa ibunya pilih kasih kepada dia dan saudaranya. Ya, terima kasih Halusi sudah menjelaskan kasus pada video pertama. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Halusi. Selanjutnya untuk video kedua ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Dari video ini melihatkan perjuangan seorang anak untuk sekolah. Iya, benar sekali apa yang sudah anak-anak sekalian jelaskan. Baik itu di gambar 1 maupun 2 yang maupun video yang Bapak tunjukkan di awal pembelajaran tadi, dan 2 video pembelajaran pada kegiatan ini pembelajaran kita kali ini. Ketiganya sangat berkaitan. Itu termasuk dalam materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, video yang kalian lihat pada kegiatan awal pembelajaran itu membahas tentang lembaga agama. Nah, kemudian yang kedua tadi dijelaskan ada seorang keluarga. Nah, di situ dijelaskan tentang fungsi dan fungsi. Biarin aja. Ada baca. Dari video pertama yang Bapak tunjukkan di awal pembelajaran itu terkait dengan lembaga agama. Di sana dijelaskan tentang fungsi dari lembaga agama itu sendiri. Kemudian yang kedua ada video tentang keluarga. Di sana dijelaskan bahwa fungsi dari lembaga keluarga dan mengapa keluarga disebut lembaga.
Keluarga ini merupakan lembaga terkecil yang ada pada lembaga sosial, karena ada dua orang yang tidak saling mengenal bersatu membentuk suatu keluarga. Kemudian yang video ketiga tadi ada perjuangan seorang anak untuk bersekolah. Padahal jarak sekolahnya itu 3 km. Dia semangat sekali untuk menempuh pendidikannya. Nah, mereka menempuh pendidikan itu di mana? Di lembaga pendidikan atau sekolah. Ya, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok yang akan mendiskusikan permasalahan yang akan Bapak berikan. Untuk pembagian kelompoknya sendiri akan Bapak lakukan dengan cara berhitung 1 sampai 4. Nah, nomor mana yang sama silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Atau yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, maupun 4 dengan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, Bapak akan membagikan kalian LKPD dan bahan ajar. Cara pengerjaan aktivitas satu ini kalian amati dulu gambarnya. Setelah kalian mengamati, kalian membuat pertanyaan tentang apa yang ingin kalian tanyakan kepada kelompok lain. Setelah itu kalian analisis di kolom 2 tentang gambar apa ini, kemudian kalian simpulkan. Kira-kira seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pada gambar foto. Di gambar 1 ada seseorang ayah dan ibu yang bertengkar di depan anaknya. Padahal hal itu tidak baik karena dapat mengganggu perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat perlindungan dan pemberi kasih sayang. Oleh sebab itu, kasus pada gambar 1 menjadi salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam lembaga keluarga. Jika kita menjadi teman si anak, apakah yang akan kalian lakukan? Jika kami menjadi teman anak tersebut, kami akan menghiburnya. Kalau kelompok kami tidak mau ikut campur karena itu masalah keluarga. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto dari kelompok 2. Terlihat pertentangan antara dua orang, terlihat seperti pembukaan agama yang berbeda pendapat. Tidak ada toleransi yang ditunjukkan oleh gambar 2. Menurut kalian dari kasus gambar 2 apakah yang terjadi? Menurut kami, kasus pada gambar 2 menandakan suatu pertikaian antara dua orang yang membawa nama agama karena pakaian yang dikenakannya. Kami sependapat dengan kelompok 1. Kami pun juga sependapat dengan kelompok 1 dan 3. Ya, kalau itu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadil Halil, perwakilan dari kelompok 3. Pada kasus gambar 3 terlihat perbedaan bangunan antara sekolah di desa dan kota. Sekolah di desa sangat sederhana, sedang sekolah di kota besar, tinggi dan megah. Kesimpulan, perkembangan dan kemajuan zaman menjadi faktor sekolah di desa berbeda dengan di desa. Menurut kalian, mengapa terjadi perbedaan sekolah di desa dan kota? Menurut kami banyak faktor yang membuat adanya perbedaan sekolah desa dan kota. Salah satunya karena di desa sepi, di kota ramai. Menurut kami, penyebabnya karena sumber daya di desa belum cukup. Menurut kami karena adanya perbedaan perlakuan pemerintahan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, siapa yang dapat membantu Bapak untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan? Ya, silakan. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial terkecil dan sifatnya paling mendasar. Keluarga disebut lembaga karena merupakan proses penyatuan dua individu sekaligus, dua keluarga yang berbeda satu sama lain. Lembaga agama merupakan lembaga sosial yang mengatur kehidupan beragama di masyarakat. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Tolong masing-masing kelompok, untuk ketua kelompoknya, tolong kumpulkan LKPD-nya sekarang. Karena waktu diskusinya sudah habis. Sekarang tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak akan melakukan post-test. Post-test ini dilakukan untuk melihat seberapa paham kalian terkait apa yang sudah Bapak jelaskan atau sudah kita pelajari pada hari ini. Waktunya habis, tolong yang paling belakang mengumpulkan soalnya ke depan. Bapak akan koreksi dulu sedikit untuk soal nomor 3. Bapak lihat hampir 95% sudah hampir benar semua. Ada beberapa yang memang sedikit salah, tapi untuk selanjutnya semoga kita semakin baik lagi. Bapak rasa kalian sudah paham terkait materi pembelajaran hari ini. Bagaimana nak pendapat kalian tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan pada hari ini? Saya sangat menyukai pelajaran ini karena saya terlibat langsung. Gambar dan video membuat saya lebih mengerti dalam belajar. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang adalah lembaga ekonomi dan lembaga politik. Untuk itu, Bapak harapkan kalian mempelajarinya di rumah. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutupnya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Dodi untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Siap, bro. Berdoa dimulai. Sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.